Shalom, selamat malam dan selamat Sabat untuk kita semua umat-umat Tuhan yang dikasihi. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin perjalanan kehidupan kita selama 6 hari yang telah kita lalui. Hingga di malam hari ini kita dapat masuk di hari perhentian, hari Sabat Kudus Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar dan bahkan mendengarkan firman Tuhan untuk pedoman kehidupan kita. Namun marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memimpin kehidupan kami di sepanjang minggu bekerja yang telah kami lalui, hingga kami tiba di hari Sabat ini untuk menguduskan dan menyucikan Sabat-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari Sabat ini, dan berkat-berkat hari Sabat menjadi bagian dari umat-umat Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami di saat kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami agar kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membuka di dalam firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai kepada ayat yang ke-41, kita pada malam hari ini belajar firman Tuhan bagaimana Tuhan dapat menjadi penolong hidup kita. Jikalau Tuhan di dalam pihak kita, jikalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu kekhawatiran kita akan berlalu begitu saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca perikop ini, bagaimana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang danau karena dia membutuhkan istirahat. Kalau kita membaca di dalam buku inspirasi, pena inspirasi Alfa dan Omega, di sana dicatat bahwa di sepanjang hari Yesus telah mengajar dan bahkan membuat mukjizat kesembuhan bagi setiap umat-umat yang mengikuti dia pada saat itu. Dan bahkan dia merasakan cukup letih, lelah, dan dia merasa kelaparan. Dan pada saat itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat. Dan setelah Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau di dalam perahu yang dikendalikan atau yang dikemudikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Namun pada saat itu petang hari sudah tiba dan suasana masih tenang di dalam perjalanan mereka. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, petang itu cuaca menyenangkan dan ketenangan berada di atas danau. Tetapi tiba-tiba awan gelap pun menutupi langit, angin bertiup kencang dari celah gunung, dan badai keras mengamuk di atas danau itu. Dan peristiwa angin ribut ini yang dialami oleh murid-murid yang mengikuti dia, di mana dikatakan pada saat itu matahari mulai terbenam, kegelapan malam menutupi laut yang bergelora, ombak memukul dengan keras dengan tiupan angin yang kencang, bahkan menghantam perahu murid-murid itu dan mengancam keselamatan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat angin ribut tiba, pada saat angin ribut menghadang perjalanan umat-umat Tuhan atau murid-murid dan bahkan Yesus di dalam perahu itu, murid-murid Yesus memakai kekuatan mereka sendiri. Mereka memakai kekuatan mereka sendiri untuk bisa menenangkan angin ribut itu. Karena apa? Karena murid-murid berpengalaman untuk menenangkan badai dan bahkan bisa selamat dari angin ribut yang pernah dihadapi pada masa-masa sebelumnya. Namun pada saat itu angin yang datang, angin ribut yang datang, gelombang yang kencang, mereka tidak bisa
untuk menenangkannya. Dan bahkan mereka ketakutan. Mereka lupa bahwa di dalam perahu mereka, di dalam perjalanan mereka ada Yesus, ada juru selamat. Tetapi mereka menggunakan atau memakai kekuatan mereka sendiri untuk dapat menyelamatkan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin pada saat ini gelombang yang kencang, angin ribut, angin badai sedang menyelimuti kehidupan kita. Jangan kita sama seperti murid-murid yang mengandalkan kekuatan mereka untuk mereka dapat menyelamatkan kehidupan mereka, untuk mereka dapat melepaskan rasa kekhawatiran mereka. Namun di saat kita sedang diterjang oleh gelombang yang besar di dalam kehidupan ini, ingatlah, bangunkan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus juga akan bersama-sama dengan kita di saat kita memerlukan bantuan dan pertolongannya. Jangan sekali-sekali kita menggunakan kekuatan kita sendiri untuk melepas segala bahaya maupun kekhawatiran yang sedang kita hadapi. Tapi mari kita andalkan, kita datang kepada Tuhan, kita bangunkan juru selamat kita untuk dapat menolong, membantu kita melewati setiap persoalan, melewati setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik masalah kecil maupun masalah besar. Panggil Tuhan untuk menyelamatkan kita dari segala kekhawatiran maupun persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini, pada Sabat hari ini, kita belajar mengenai firman Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita sudah merasa letih, sudah merasa putus asa, baru kita mengandalkan Tuhan. Tapi di saat kita mengalami permasalahan yang terjadi, gelombang yang begitu besar di dalam kehidupan ini, angin ribut yang menerjang kehidupan kita ini, kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bangunkan Yesus. Jikalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan berlalu. Masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita hadapi akan berlalu di dalam kehidupan kita. Mari kita bangunkan Yesus dan andalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.